Ah, kalau iblis tidak menggoda, nggak ada Ah, juga dosa, nggak ada. nggak ada, Berarti tidak ada dosa kan? nggak dosa. Oke. Sekarang iblis itu ada diciptakan. Hmm. Di saat Ustadz sekarang jatuh ke dalam dosa, si iblis menggoda, minumlah itu kopi. Padahal kopi itu ada racunnya. Ustadz meminumnya, ya. Nah, setelah diminum, Ngapain saya minum? Saya pilih dulu lah, iya. pikir-pikir dulu. Setelah Ustadz Masa minum, saya kata iblis minumlah, langsung saya minum, ogah saya. ya kan, kan dia ada godaannya. Macam Kan ada godaannya. mana ente ini, gimana Kan sih? ada godaannya. Kan saya ada kehendak bebas. Ya buktinya, kalau tidak diminum berarti ada tidak salah. Ya Tidak kan saya berdosa. tinggal pilih mau minum atau Oke. tidak. Iblis kan nyuruh minum. Saya Oke, ikut iblis aja atau gini, tidak, sama aja kan gini, gitu. sama aja gini. Kalau waktu iblis menggoda imam-imam Parisi, orang imam-imam Parisi tidak mau, terjadi nggak penyalipan? Lah, iblis membisikkan kepada Yudas Iskariot kan? Iya, kalau Yudas Ah. tidak mau, ada nggak penyalipan? Enggak jadi. Ya udah, berarti gitu. Kalau tidak Ya ada, iya memang. kalau tidak ada godaan, berarti bagaimana ada dosa? Iya, maka dari Karena itu adanya berterima si kasih Bilis, lah sama iblis. karena adanya itu si Bilis itu yang ada free will, menggunakan Oh, free oh. will-nya, ya. Di Oh, situ iblis makanya bukan kita jatuh bukan dalam dosa. bukan iblis yang ada free will-nya, yang ada free will-nya itu Yudas. Ya, justru iblis itu punya free will dia. Enggak Bebas kalau dia. iblis. Hah? Enggak kalau iblis. Jadi iblis itu tidak ada Iblis kehendak itu bebas ya? membisikkan rencana jahat doang. Ya, Yudas iya. tinggal memilih mau ikut iblis atau tidak, menolak atau ikut. Iblis itu asalnya dari mana? Ya, dari kejahatan lah, Enggak, iblis itu tercipta dari apa? dari Dari- api. Hmm. Dari api. Oke, perspektif Islam ya, dari api. Hmm. Oke, di saat Allah menciptakan dia dari api, padahal Hmm. setelah dia diciptakan, dia menggoda orang untuk masuk dalam dosa. Yang bersalah itu siapa? Si iblis atau Allah? Dia, bentar dulu, dia menggoda Adam kan gitulah. Betul gak? Nggak usah kesana dulu, kita aja dulu start. Oh kita, Contoh, gimana contohnya? Dia menggoda saya, gitu. ya, kan Allah menciptakan iblis dari api. Ah, Oke, iblisnya ada. Oke, setelah dia Lalu? ada, baru si iblis ini menggoda manusia. Contohnya Ustaz P menggoda. ah, Adalah Ustaz, minumlah, nggak ada apa-apa itu nggak ini, minumlah bang, nggak ini. hmm. Nah, tergodalah Ustaz PI. Ustaz PI minum. Enggak langsung saya Tahu-taunya- tergoda. Enggak, dengar dulu. Tahu-taunya setelah Ustaz PI tergoda, Ustaz PI minum, tahu-taunya Itu Ustaz mah PI mau- kejang, mau- maunya berbusa Anda- langsung berbusa. Yang Maunya salah Anda itu- gini, bentar bang. Maunya Anda itu setelah iblis ngomong, saya langsung ikut perintah iblis itu. Ini Enggak. caranya berpikirnya. Salah. Waktu iblis menyeru, Yusuf minumlah kopinya, kata iblis nih ya. Minumlah kopi ini Sup. Tinggal saya yang memilih. Mau ikut iblis, saya minum. Kagak mau ikut iblis, nggak saya minum. Oke, di saat Ustadz PI mau menggunakan free will-nya, minum dekat, tapi Ustadz PI tidak meminumnya. Berdosa nggak Ustadz PI? Ya kalaunya saya ikut iblis, jadi dosa. Iya, sekarang kan Ustadz PI tidak meminumnya karena menggunakan free will-nya. Sekarang berdosa nggak Ustadz PI? Enggak, Berarti tidak ada masalah dong. nggak ada masalah. Di saat Yudas digoda oleh si iblis, dibisiki dia tidak mau, ada nggak penyalipan? Nah, Yudas kan mengkhianati tuh. Iya, di saat Ya, iblis Yudas membisiki, saat membisiki Yudas, saat Yudas dibisiki oleh iblis ya, dibisiki oleh iblis, Yudas berencana langsung dia ikut iblis. iya kan Yudas itu kan manusia, punya free will juga. Ya iya. Nah, karena dia tergoda, kan dia karena dia tergoda. Dia Iya, nggak bisa kasih karena dia Yesus itu. tergoda. Makanya dia menjual Yesus itu dengan 30 keping perak. Kan? Oh, betul. Oke. Lalu? Sekarang terjadilah setelah dijual, berencanalah imam-imam Farisi, ya, untuk melakukan pembunuhan kepada Yesus, ya. Terjadilah penyalipan. Itu rencana siapa? Nah, semua direncanakan sudah dari awal. Siapa yang merencanakan? Rencana iblis. Ya berarti yang merencanakan si iblis dong. Iya. Oke, benar. Ya udah. Tapi kalau diambil dari secara universalnya, yang menciptakan si iblis itu loh, yang menciptakan iblis itu loh, sang pencipta itu sendiri. Di saat kita jatuh dalam dosa, yang salah itu sang pencipta atau iblisnya?
Enggak, kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita yang jadi salah, bukan iblis atau Allah, bukan. Masalahnya sekarang Ustadz PI kan pilihannya cuman hitam dan putih. Di saat Pak Ustadz sekarang pilihannya cuma yang dua itu. Enggak bisa hitam dan Kan putih. itu. Anda mencontohkan 3 bahan. Nggak bisa Anda menganalogikannya dengan 2 bahan hitam putih. Ya. Sekarang kan kehendak Tuhan sendiri dan kehendak si iblis. 1 Tuhan, 2 manusia, 3 iblis. 3. Hah? Gimana sih? Coba apa tadi Ustadz? 1 Tuhan. Tuhan. Kan gitu, Allah. Tuhan ini Pemerannya tuh 2 iblis. Yang ketiga manusia, kan gitu. Iya. Lalu Anda pilih hitam atau putih aja kan? Ya, yang memilih kan manusia, yang memilih kan manusianya, Ustaz. Yang memilih Nah, kan makanya manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih. Manusianya yang memilih mau ikut iblis atau tidak. Iya, sekarang pilihannya sekarang 2. Mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu pilihannya. Iya, mau terikut rayuan iblis atau tidak gitu. Ya. Oke, di saat Yudas dibisiki, dia tergoda kan dong dia? Tergoda. Oke. Di saat dia tergoda, berarti yang menggoda si Yudas itu iblis dong? Ya iya. Oke, maka Yesus itu dijual dengan 30 keping perak. Oke. Sekarang yang melakukan perencanaan itu, penyalipannya itu siapa? Si iblis atau si iblis? Dari awal. Berarti penyalipan itu adalah rencana si iblis. Si iblis. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, ada nggak penggodaan? Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis gitu. Iya. Kalau Tuhan tidak menciptakan iblis, nggak ada juga kejadian membisiki Yudas, nggak ada. Ya iya, itu poinnya. Jadi antara Pak Bom dan si Edis itu tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Karena Pak Bom mengambil secara universalnya. Karena kenapa? Segala sesuatu diciptakan dulu dia dari Bom dengan Edis kagak ada yang salah dua-duanya. Gini. Aneh. Dengar kan, Ustaz? Golput gak nyambung gitu. Dengar dulu. Gak mungkin pekerjaan Tuhan ya dicampur oleh pekerjaan iblis. Kayak gimana sih? Dengaran. Pak Bom itu mengambil segala sesuatu yang tercipta itu dari dia. Segala yang ada itu tercipta dari dia. Berarti apapun yang ada ya pada yang ada ciptaan ini, semua yang ada ini dari dia. Berarti yang ada itu karena dari dia. Berarti karena dia ada yang namanya semua yang ada. Gimana? Jadi penggunaan itu pun dari siapa? Ini rencana sang pencipta juga. Karena dia menciptakan yang sudah menggoda itu. Berarti kan rancangan dia. Kalau dia tidak menciptakan si iblis, ada nggak penggoda? Tidak ada. Ya kalau dia tidak menciptakan si iblis, pertanyaannya satu, di Kristen ini iblis diciptakan atau tidak? Ya, iblis itu memang diciptakan di dalam kekristenan. Dari mana ayatnya? Teman-teman Kristen kagak ada bilang iblis itu diciptakan. Nah, mana sih teman-teman Kristen menjelaskan kepada kami bahwa iblis itu adalah malaikat jatuh. Dulu kan si iblis itu dalam kekristenan kan dari malaikat. Ya, malaikat Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan malaikat si iblis itu ciptakan dulu malaikat dia, bagaimana dikatakan ada 2 yang tidak tercipta di jagat raya ini? Maksudnya gimana? Tuhan tidak diciptakan. Malaikat tidak diciptakan. Berarti banyak dong yang tidak tercipta. Ya makanya itu bikin puyeng di Kristen itu. Makanya sakit. Jadi gini loh. Makanya iblis tidak diciptakan, Tuhan tidak diciptakan, iblis tidak diciptakan. Ini apa ini 2 ini ya? Kalau iblis pun tidak diciptakan, adalah malaikat yang jatuh, setara dengan Tuhan itu iblis. Makanya saya tadi, yang pencipta itu ada berapa pencipta? Pencipta Esa Tunggal. Cuma satu yang menciptakan. Ya dalam kekristenannya yaitu Allah Bapa sendiri. Ya. Terus? Ya pasti malaikat itu diciptakan sang yang tunggal itu. Lah, di mana kau dapat malaikat itu iblis itu diciptakan gitu? Kan sudah dikatakan segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia, dari dia segala sesuatu yang ada. Dalilnya di mana? Oke, Yohanes 1 ayat 3 baca. Oh, beda itu kawan. Ya. Ya itu dalilnya.
Segala sesuatu penciptaan iblis itu di mana dalilnya? Ya, kalau Anda mencarikan penciptaan iblis tidak ada ditemukan. Makanya kata kawan-kawan Kristen iblis itu bukan diciptakan. Gimana sih? Iblis itu Anda ada aja nggak, yang ngotot diciptakan itu iblis. Ya, iblis itu ada nggak, Sat? Iblis itu ada nggak, Sat? Iblis ada. Oke, segala sesuatu yang ada diciptakan oleh dia, Eh, ya, dari dia Oke. segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Berarti termasuk juga si iblis. hmm. Oke, di saat Tuhan itu menciptakan si iblis itu, ya, dia menggoda manusia. Yang salah itu si iblis atau Tuhan? Yang gue ada manusianya. Aneh. Iblis itu hanya menyeru. Yang berkehendak bebas, yang memilih melakukan tindakannya manusianya. Ya iya, Mana karena sih? kita itu diberikan free will. Iya, makanya Kehendak bebas. diberikan free will dari awal, sudah saya bilang. Iya. Makanya saya bilang pilihannya cuma dua, mau hidup Ah. atau putih, mau berdosa atau mau tidak berdosa, kan itu. Pilihan Ah. cuma dua itu. Oke, di Terus? saat kita menggunakan free will kita digoda si iblis. Tuhan datang, jangan, datang si iblis. Udah minum Oh. lah, datang tuh, jangan, datang si iblis. Contohnya kita memilih kehendaknya si iblis, ya, contohnya minum racun tadi. Ternyata kita kejang-kejang, ya, berbusa mulut kita, koit. Yang salah itu Tuhan atau si iblis? Yang salah Tuhan atau iblis? Yang salah yang meminum. Yang meminum. Kan sekarang kan yang menggoda itu kan si iblis sama yang menggoda. Yang si iblis memakan. satu. Hah? Yang memakan yang salah. Bukan yang menghasut. Iya, makanya Ustadz PI itu sampai koit kayak gitu karena minum racun itu. Yang salah itu siapa? Salah saya makan minum racun. Berarti Ustadz tidak digoda iblis. Lah, iblis hanya menyeru minum, kata iblis. Iya, kan digoda nggak itu? Ya digoda iblis. Oke, digoda. Menurut Tinggal Ustadz PI. pilihannya tinggal dua sama saya. Saya minum atau tidak kan? Iya, sekarang minumlah Ustadz Kalau PI. saya mengikuti iblis, minum saya mati. Salah saya mati itu. Oke, kalau nggak digoda iblis, Ustadz PI. Enggak kenapa-napa. Kan kayak gitu. Dilema jawaban Ustadz PI. Bukan dilema, memang kayak gitu. Makanya, karena ada dua pilihan, makanya dikatakan buah pengetahuan di Taman Eden itu. Udah, pengetahuan dan baik. betul. Buah pengetahuannya ada pengetahuan buruk dan baik, kan buah Makanya pengetahuan saya itu. contohkan di awal tadi, ya. Nih, ya, saya digoda iblis. Yusuf minum ini kopi. Padahal ini ada racun kan gitu. Hmm. Yusuf, kata iblis nih, membisiki saya, minum kopinya rasanya manis. Hmm. Kan kayak gitu. Dah iblis menggoda. Tinggal saya aja lagi ikut iblis atau kagak. Kalau saya minum, ya, lalu saya mati. Ini apakah yang disalahkan iblis? Nggak mau iblis disalahkan. Salah saya yang meminum. Ya, kalau iblis tidak menggoda, mungkin nggak Ustadz PI membunuh. Dia hanya menyeru. Iya, kan karena disirukan dia, Ustadz PI minum, nggak ada apa-apa, itu enak itu katanya. Tahu-taunya tergoda, ya enak. Ustadz PI mau minumnya, ternyata jadi koit. Yang salah siapa? Iblis cuma menyeru, bukan berarti iblis yang membunuh saya, bukan. Gini loh Ustadz, targetnya kan sekarang satu. Targetnya sekarang untuk Ustadz PI. Sekarang ada Tuhan, ada si iblis. Iya. Kan? Tuhan jangan Ustadz PI itu nanti kau mati, jangan ini. Datang si iblis, minum itu enak, rasa nano itu beratnya tinggi itu, vitaminnya tinggi. Ternyata gara-gara godaan itu Ustadz PI meminumnya. Tahu-tahunya langsung berbusa, ya, langsung koit. Iblis hanya menyeru kan? Iya. Menggoda. Si Yang melakukan iblis siapa? Yang melakukan si iblis juga atau bukan? Iya. Si iblis salah nggak menggoda Ustadz PI sehingga Ustadz PI Ya koit? iblis yang menggoda, udah satu. Salah nggak Ya. si iblis di situ? Salah di situ udah. Oke, berarti yang salah siapa? Yang salah berarti yang meminum. Kalau iblis cuma menggoda, tapi nggak diminum kayak gimana? Gini, kan sekarang objeknya cuma satu. Ustadz sekarang objeknya, tujuannya. Makanya ini udah dibilang kayak gini kan, ada akalnya kita ini ya. Sob, minum nih. Ya, cangkir ini, minum kopi ini, kata iblis. Ya. Oke?
iblis goda saya minum nih kopi. Habis tuh hilang iblisnya. Tinggal saya pikir. Karena ada akal. Minum kagak, minum kagak. Kalau saya minum, saya mati ya salah saya. Karena saya yang meminum. Hmm. Gimana sih? Berarti Ustadz P meminumnya itu karena godaan itu dong? Lah, karena saya mengikuti godaan dia. Iya betul. Berarti Ustadz PI koi tadi sampai berbusa mulutnya tadi gara godaan sih. Gara-gara minum, bukan gara-gara godaan setan. Tadi katanya gara-gara si Billy. Gimana saya bukan gara-gara godaan iblis tadi, tapi gara-gara meminum racunnya. Gimana sih? Iya, gini Ustaz. Kan sudah ada godaan, sudah ada penggodanya. Kalau tanpa digoda sekarang Ustaz minum nggak itu? Sekali lagi nih ya. Sekali lagi. Saya contohin, iblis datang menggoda ya. Oke? Yusuf minum kopi ini. Betul? Habis itu hilang tuh iblis. Ya. Saya belum minum. Iblis ini udah nggak bisa disalahkan, dia cuma menyeru. Iya. Tinggal pilihan saya aja lagi, periwil saya, minum atau tidak. Kalau saya minum, saya mati, salah saya ngikutin iblis. Oke. Sekarang kayak gimana sih? Di waktu Ustadz PI merasa bersalah, ya oke lah, ikut dulu. Ustadz PI sekarang merasa bersalah karena meminum itu perbuatan siapa? Perbuatan kehendak kita sendiri. Kayak gimana? Tadi katanya digoda iblis, maka iblis itu hanya menyeru, udah dibilang dia hanya menyeru. Iya, dia hanya menyerukan. Tapi pilihan sekarang pada bukan melakukan tindakan atau tidak. Ya, minumnya. Tahu-taunya ya Ustadz PI mengikuti, minumlah katanya kan tadi kan menyerukan. Katanya Ustadz betul-betul meminumnya. Lah, kenapa langsung diminum? Pikir dulu ikut atau tidak. Nih kayak gimana? Parah betul. Jadi gimana maksud PI? Kalau tidak ada si penggoda, bagaimana kita dikatakan mau tersesat? Kan karena ada penggoda. Ya kan dia cuma menggoda kan? Iya, kita digoda. Kita digoda. Gini Sat, kita kan maunya kan jalan-jalannya jalan benar, jalannya Tuhan. Baik. Harus yang baik-baik, ya. Oke. Datanglah si Bilis. Dikasihlah yang enak-enak. Pokoknya caranya kita itu terpancing tergoda. Contohnya kita ikuti. Contohnya, maaf dulu kita bilang. Kenapa dulu. Langsung diikuti? Hah? Kan ada akal, ada kehendak bebas, kita bisa menolak. Ya iya, karena sekarang kan pilihannya dua itu, Ustaz. Di sini lah bentuk penggiringan untuk memilih. Ya kalau memilih ya antara kiri dan kanan, kan yang digoda iblis tadi, kau jalan ke kiri, ya. Jalan ke kiri kau akan selamat kata iblis, padahal jurang, kan gitu. Oke? Nah, sesudah iblis itu menggoda, hilang tuh iblis. Tinggal saya aja pilih lagi. Ikut saran iblis atau ke kanan. Gak ikut saran iblis. Periwil saya nih, ya. Kalau saya mengikuti saran iblis, maka salah saya, bukan salah iblis. Gimana sih? Iblisnya cuma menyeru. Berarti tadi iblis itu tidak artinya untuk menyeru. Dia cuma menyeru. Iya, berarti ada artinya nggak si iblis menyerukan tadi? Ya dia cuma menggoda, bukan melakukan. Udah gini aja lah, kayaknya gini. Pertanyaan saya gini aja. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan siapa? Pasti Tuhan, dua-duanya Tuhan. Ya udah clear. Iya, kebaikan dan keburukan diciptakan oleh itu, berarti dari dia sesuatu yang ada. Betul. Kebaikan kebaikan dan keburukan satu pasang nih ya. Lalu kita dikasih akal. Iblis menyuruh yang buruk, Tuhan menyuruh yang baik. Oke? Nah, kita yang mempunyai akal, mempunyai kehendak bebas, tinggal pilih. Kalau kau ikut iblis, gak bisa iblis disalahkan, karena kau yang melakukan. Mana sih?
berarti Tuhan tidak menciptakan keburukan dong. Ya, kalaunya kita mengikuti kebaikan, ya, kita mengikuti kebaikan. Ini dari Tuhan. Kalau kebaikan dari Tuhan. Jadi kalau Iya. keburukan itu Keburukan ini dari iblis kan? ya dari Tuhan, kan segala sesuatu yang ada itu. Dari Kebaikan Tuhan. itu- Ya. Cuma digoda iblis gitu untuk mengikuti Ya keburukan. udah. Oke? Berarti Tuhan ya menggunakan sibilis untuk menggoda. Ah, Tuhan menggunakan iblis untuk menggoda. Ya Betul? udah. Ya betul. Berarti semuanya itu pusatnya semua itu kepada Sang Pencipta. Karena Dia yang menciptakan semuanya. Karena menciptakan keburukan, kebaikan itu adalah Tuhan itu Oh, sendiri. salah. Nggak bisa ditimpukan ke pencipta semua. Karena yang melakukan itulah yang bertanggung jawab. Bukan seperti itu. Tadi Ustadz P Mana udah sih? sepakat. Tadi Ustadz P udah sepakat yang menciptakan keburukan dan kebaikan itu adalah Menciptakan keburukan dan kebaikan adalah Tuhan. Oke? ya, Keburukan dan kebaikan dua nih ya. ya. Ah, keburukan digoda oleh iblis, betul? Hmm. Nah, Keburukan ya, iblis keburukan ini ya. keburukan. Ya. Nah, habis itu iblis menggoda saya ikuti keburukan. Saya ikuti ini. Hmm. Kan ini saya ikuti. Lalu saya ikuti keburukan ini, salah siapa? Gak bisa kita menyalahkan Tuhan atau iblis. Salah saya. Oke. Kalau Tuhan tidak menciptakan sibilis, berdosa nggak, jatuh dalam dosa nggak Ustadz P? Kalau dia tidak menciptakan iblis, apakah saya ada kemungkinan ke kiri? Ada, karena ada kehendak bebas. Kan sudah tidak ada diciptakan iblis, bagaimana ke kiri ke kanan lagi, udah lurus. Nah, berarti kalau tidak diciptakan iblis, jalannya cuma satu. Ya udah. Kan itu. Jadi nggak ada di neraka sini seperti berarti. penggoda. Jadi kalau kita digoda, ya berarti tetap yang kita indikan itu kita kembalikan kepada Sang Pencipta karena Dia menciptakan kebaikan dan keburukan. Enggak, Gitu. pencipta itu hanya menyediakan. Ya iya, Hanya menyediakan, tinggal kita yang memilih. Gimana kan sih? makanya dikatakan dalam kekristenan Ustaz, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dari Dia segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Pokoknya kalau Dia ada berarti dari sang sumber, ada sang sumbernya, yaitu Allah Bapa. Kebaikan keburukan datang dari sang sumber. Terus? Keburukan itu bagaimana apanya? Dia melalui menggunakan sibilis. Kan itu. Menggunakan iblis. Ya. Menggunakan kalau iblis. Bapa tujuannya tetap untuk kebaikan. Bentar. Yang melakukan keburukan tadi menggunakan si iblis. Apakah iblisnya yang melakukan keburukan? Ya kan dia menggoda seperti Ustaz bilang tadi. Kan cuma menggoda. Yang melakukan kan ente. Memang itu. Memang tugas kuadrat dia kan dia diadakan untuk ya iya, kalau dia cuma menggoda bukan melakukan, kau yang melakukan, kau yang salah. Mana sih? Oh, salah. Aduh. Kalau Tuhan tidak menciptakan sibilis, bersalah nggak Ustaz PI? Apanya? Kalau Tuhan tidak menciptakan sibilis itu, bersalah nggak Ustaz PI? Enggak. Ya udah. Ya iya. Cuma Ya karena ada gitu. karena cuma satu jalan nggak ada pilihan gitu. Kebaikan aja kan? Kebaikan aja, nggak ada keburukan. Ya udah. Jadi kan sama kayak dengan gitu. penyalipan itu. Oh ya. Oh beda. Ya, makanya saya bilang, konteks pertanyaannya itu merujuk penyalipannya, ya. Penyalipannya atau konteks universalnya udah kita bahas tadi. Beda, Karena bukan segala seperti sesuatu itu. diciptakan oleh Dia, dari Dia segala sesuatu yang ada. Dikatakan. Jadi kalaunya kita ya, iblis tidak diciptakan, hanya ada yang baik. Artinya kagak ada pilihan, kagak ada juga free will. Gak bisa kayak gitu. Gak bisa di penyalipan diterapkan analogi Anda itu diterapkan kepada pembahasan, gak bisa. Oke, gini aja. Kalau tidak ada diciptakan sibilis, ada nggak penyalipan itu? Digoda nggak si Judas? Enggak. Tidak ada. Ya udah. Ya iya. Berarti segala sesuatu diciptakan Dia, dari Dia segala sesuatu yang ada. Kalau konteksnya universalnya. Yang melakukan yang salah. Karena yang menciptakan segala sesuatu itu kan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber itu sendiri, adalah Bapa. Bukan. Yang menciptakan kebaikan keburukan sang sumber, yang melakukan kita yang salah. Ya iya, kan diciptakan keburukan. Iya diciptakan. Ya udah, kalau udah diciptakan, terlepas itu nanti bentuknya caranya seperti apa, kan banyak cara. Ya. Terus? Banyak caranya Tuhan untuk menggenapi namanya keburukan itu, bagaimana harus terjadi kan itu.
Tapi apakah kita harus menyalahkan Tuhan? Kan kagak. Ya, itulah makanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini pertanyaan. Jangan kau salahkan Tuhan kalau kau yang melakukan. Gimana sih? Makanya kan saya bilang antara Pak Bom Bom dan si Edis benar dua-duanya. Nggak ada benarnya dua-duanya berarti. Dengar. Kalau diambil dengan konteksnya penyalipan, ya yang merencanakan iblis lah yang menjadi bapam, kata Yesus kan. Iblis merencanakan. Berarti si iblis lah yang melakukan perencanaan itu. Iya. Untuk melakukan pembumbunan itu kan. Terus? Itu. Kalau dikatakan iblis lah yang menjadi bapakmu. Kalau menurut Ustadz itu siapa itu yang dimaksud? Iblisnya yang menjadi bapamu. Yang menginginkan pembunuhan sejak semula. Yohanes 8:41. Apa maksud kalau Ustadz Peo menyimak ayat ini? Iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus iblis? Yudas. Kan yang menggoda kan iblis, Tad. Terus? Yang menggoda ini. Dikatakan Yesus, iblis lah yang menjadi bapamu. Siapa yang dikatakan Yesus di situ iblis? Iblisnya yang menjadi bapamu. Kan dikatakan Yesus, Yohanes 8 ayat 41. Kepada? Oke, itu Yesus itu merujuk pada siapa itu kata itu? Iblis lah menjadi bapamu. Ya, dia ngomong sama siapa itu? Ya kepada imam-imam Farisi lah. Imam Farisi terus? Kan waktu dikatakan, kau hendak menangkapku. Dikatakan kan? Iblis lah yang menjadi bapamu katanya. Lalu? Itu iblis yang bapaknya itu, yang iblis yang mana? Yang maksud Yesus? Iblis lah yang menjadi bapamu. Karena kamu memenuhi keinginan iblis. Iya. Artinya apa? Iblis hanya cuma ingin yang melakukan kamu. Iya, bapaknya. Kan dikatakan bapaknya dia kan iblis dikatakan. Iblis karena si iblis lah yang melakukan sejak semula adalah melakukan pembunuhan. Iya. Melakukan iblis. Jadi iblis hanya berkeinginan, yang melakukan adalah kamu. Jadi iblis kagak bisa disalahkan, yang salah adalah kamu yang melakukan. Kalau saya tidak digoda iblis, melakukan nggak saya? Nggak ada jalannya berarti. Nggak ada pilihannya. Jadi gini Ustaz, ini pertanyaan bisa dikatakan pertanyaan dilema. Jadi kita lihat konteksnya, itu merujuk pertanyaan itu penyalipan atau untuk universalnya. Kalau untuk universalnya Ustaz, udah kita bahas tadi, semua segala sesuatu diciptakan oleh dari diri segala sesuatu yang ada, kan dikatakan. Kalau merujuk pada penyalipan, jelas penyalipan itu adalah rencana iblis. Iya, rencana iblis, sepakat saya. Iya. Berarti bom salah itu. Tadi udah kita benar kasih bom dasarnya dari mana benar kasih bom? Di mana, Mbak? Di mana? Enggak, karena enggak bisa bersatu. Kalaunya pekerjaan Tuhan dengan iblis enggak bisa digabung. Aneh aja. Gini. Kau mau bilang Tuhan sekongkol dengan iblis gitu? Kan kita tadi kan sudah sepakat Ustadz PI, dibilang segala sesuatu diciptakan oleh dia dari diri segala sesuatu yang ada. Kan dikatakan. Ya kan? Yang menciptakan keburukan kebaikan itu adalah sang sumber sendiri. Terus? Kan itu kan? Iya. Ya udah, kalau dia menciptakan kebaikan dan keburukan berarti dia yang disalahkan gitu. Ya, kalau tidak diciptakan keburukan, ada nggak keburukan? Lah, kita yang melakukan yang disalahkan. Bukan Tuhan yang menyediakan yang kau salahkan. Gimana sih? Sekarang kan si iblis aduh. Dengar Sat, si iblis tidak diciptakan. Bagaimana kita lagi mau nggak ada pilihan berarti. Ya udah, kalau nggak ada pilihannya berarti tidak ada dosa, berarti lempang semua. Nggak bisa berarti nggak bisa dianalogikan ke penyalipan itu, nggak bisa. Kalau nggak ada pilihan. Makanya kan gini, Sat. Makanya bilang orang ini dua memakai sudut pandang yang berbeda. Si Edis memakai sudut pandang proses penyalipan. Ya iya. Pak Bom memakai proses sudut pandang jadi secara universal. Nggak bisa digabung mereka. Salah satunya pasti ada salah. Ya iya, makanya dua-duanya tidak ada yang salah, benar dua-duanya. Salah karena satunya pasti ada yang salah, bukan dua-duanya nggak ada yang salah. Gimana sih? Ya. Kita kan mau tahu bagaimana sudut pandang yang dimaksud mereka menyatakan itu. Contohnya, Pak Bom mengatakan penyalipan itu karya daripada Tuhan. Ya, datang si Edis mengatakan penyalipan itu karya dari si iblis. Sekarang tinggal kita lihat sudut pandang mereka dari mana mengatakan itu. Kalau sudut pandangnya dari proses penyalipan, ya benar si Edis. Itu karya iblis.
Kalau dipandang dari sudut secara penciptaan segala sesuatu yang ada, ya benar Pak Bom Bom. Karena Tuhan lah yang mengadakan segala sesuatu yang ada. Yang ada itu cuma Oh. yang ada itu dari Dia. Jadi Tuhan sekongkol dengan iblis kayak gitu kesimpulannya. Karena Tuhan yang mengadakan itu, bukan sekongkol. Ya Tuhan Karena mengadakan itu, iblis ikut juga kan? Ya, gini. Ayo ini udah semua- berarti sekongkol berarti itu namanya. Gini saja. Jadi segala sesuatu itu atas rencana Tuhan Kocak semua. juga. Gimana cara mikirnya kau itu? Enggak, segala sesuatu itu atas rencana daripada Sang Sumber Allah Bapa sendiri. Ya tahu. Udah dari tadi bolak-balik kau dari situ. Kayak gimana sih? Ya udah, jadi udah jelas. Jadi jawabannya memang dua-duanya benar. Kan itu aja. Enggak bisa dua-duanya benar. Pasti salah satu yang salah itu. Gimana sih? Oke, sekarang topik sini penyalipan rencana iblis. Ini saya benarkan. Saya benarkan itu. Ya benar, udah. Ya udah. Clear ya? Kalau Ada lagi yang mau ditanyakan? kalau kau bilang lagi penyalipan rencana Allah Bapa sekongkol berarti. Kan gitu. Ya udah, ini udah intinya aku udah menjelaskan sama Ustadz PI. Ya. Bagaimanapun Ustadz PI mau menilainya. Ya udah berarti bom yang salah gitu. Ya. Dah. Kalau dari sudut pandang saya sendiri antara yang dua ini dua-duanya benar. Ya, tidak ada yang salah. Nah. Oke, sekarang gantilah. Sekarang mau bertanya bisa? Siapa pula nanya? Aku lah. Tadi kan Ustadz PI udah aku jawab. Ustadz PI bertanya aku udah aku jawab. Waduh. Penasaran. Nanya apa emang? Oke ya. Ini aku untung ada Ustadz PI, kadang ibaratnya yang ada seorang pengajar tentang iman Islam yang bisa kita buat jadi acuan. Oke, Ustadz, aku mau bertanya dulu ya. Di dalam Quran ada nggak tertulis ya bahwa Tuhannya negeri Mekah itu Tuhan yang benar? Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Ya. Al-Quran itu bukan bisa menyajikan selera Anda, nggak bisa kayak gitu. Iya, maksud saya ada nggak? Tinggal itu jawab tidak ya dan tidak aja. Dikatakan wa ani'buduni hadza siratum mustaqim, dan menyembah Allah adalah jalan yang lurus. Ada? Tuhan yang benar. Ada nggak? Iya. Dikatakan Tuhan yang benar. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Tuh. Dan menyembahku, kata Allah, adalah jalan yang lurus. Iya, maksud saya ada nggak perkataan Allah di dalam Quran tertulis bahwa Tuhan negeri Mekah itu Tuhan yang benar? Ada nggak? Jawabannya iya dan tidak. Itu maumu. Hah? Maumu itu. Bukan maumu. Oke, sekarang gini. Makanya udah ku bilang Al-Quran itu bukan seperti selera kamu. Kayak gimana sih? Dulu, belum poinnya saya bertanya. Oh. Oke, pertanyaan kedua, pertanyaan gini ya. Kita konversi dulu. Di dalam Quran ada nggak tertulis bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel? Ada. Oke, di mana tertulis? Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Oke. Di surah Yunus 90 ada. Kalau surat Yunus beda lagi. Itu zaman Nabi Musa. Kan yang kau cari itu kan Tuhannya Bani Israel, Tuhan Abraham sampai keturunannya, betul? Yang benar? Oke. Kan tadi kan udah kutanyakan, ada nggak Tuhan negeri Mekah dikatakan tertulis dalam Quran? Ada nggak Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Tidak ada. Sekarang yang tertulis Tuhan bangsa Israel Tuhan yang benar. Di surah Yunus 90 baca. Surat Yunus 90. Baca Yunus 90. Itu tentang masalah Firaun. Iya, di saat Allah membawa bangsa Israel keluar dari apa? Apa kata Firaun? Ya, apa kata Firaun? Terus? Bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Iya, betul. Ya? Maka orang itu adalah orang Muslim. Iya. Kan dikatakan kan? Yang membawa keluar itu siapa? Karena belum zaman Nabi Muhammad belum itu. Iya, yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir siapa di situ? Ya iya, Tuhannya Nabi Musa. Siapa? Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Esa. Iya, Tuhan. Enggak, di dalam surah Yunus 90 itu yang membawa itu siapa dikatakan di situ? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Membawa keluar tanah Mesir. Makanya dibuka dulu ayatnya, Tar. Aku nunggu bahwa Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, tahu terus. Yang membawa ini siapa? Allah. Berarti Tuhan Anda kan?
Oke, maka dikatakan setelah bertobat si Firaun, terucap dari mulutnya, ya, bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Tuhan yang benar ya betul. Oke, itu Tuhannya Anda nggak? Tuhannya Ustaz F nggak? Ya. Quran surah Al-Baqarah 133 sama, iya betul. Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Muhammad, betul. Oke, berarti Anda menuhankan Elohim juga dong? Iya, Tuhannya Nabi Musa ya Tuhannya Nabi Muhammad sama. Oke, berarti pengakuan Tuhan Anda, Allah Anda, Tuhan berarti yang pengakuan satu. Anda yang benar itu Tuhannya bangsa Israel dong? Tuhan itu Tuhan semesta alam. Kalau Israel Iya. itu hanya sebagian dari suku Israel. Iya, kan sudah tertulis ada dalam Quran pengakuan dari Quran bahwa Tuhan yang benar itu Tuhannya bangsa Israel. Ya betul. Oke ya, oke. Tuhan bangsa Israel, Tuhannya para nabi, betul. Yang Oke. disembah oleh Nabi Musa, disembah Nabi Isa, disembah Nabi Muhammad, sama. Ya, oke. Berarti Anda sepakat ya di Kejadian 1 ayat 26 ya? Apa itu? Enggak, beda kalau itu. Ah, itu kan Musa yang menuliskan. Yang ini kan dibawakan Musa, tulisan Aduh, Musa. Gimana? pertama, yang disembah Abraham, yang disembah Musa, yang disembah Daud, yang disembah Nabi Muhammad itu sama. Oke, di mana Satu. dikatakan? Oke, di mana dikatakan Tuhan Ya, yang menyebutkan Quran Tuhan yang surah benar? Al-Baqarah ayat 133 udah dibilang dari tadi. Di mana tertulis? Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah di mana? Aduh, bukan Tuhan negeri Mekah yang seperti yang kau mau. Ya, ini kan tertulis Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Ya. Tuhan negeri Mekah adalah yang benar kayak gitu maumu. Ya, buktinya aku dinyatakan Tuhan yang benar itu Tuhan bangsa Israel. Ya, Tuhan yang betul itu Tuhan bangsa Israel di zaman Nabi Musa, betul saya bilang. Di zaman Aduh. Oke, di zaman Nabi Anda. Aduh, terus Di zaman Nabi Anda di mana dikatakan Tuhan yang benar Tuhan bangsa Tuhan negeri Mekah di mana? wah, ini yang budu nih hadza siratul mustaqim. Tuh. Di mana? Itu di Quran surah Yasin, dan menyembahku adalah jalan yang lurus. Kan jalan yang lurus. Lah, Nah, Nabi terus? pun jalan yang lurus loh, Ustaz. Ya iya, makanya kalau kamu mau mengatakan Tuhannya apakah sama atau tidak, wa ilahukum ilahu wahid. Bahwa Tuhan para nabi itu adalah Tuhan yang satu. Mau Tuhan Bani Israel, mau Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhan yang satu. Kalau Tuhan Kristen beda lagi. Jangan lari dulu, kita di sini dulu, jangan kemana-mana dulu, Ustaz. Ini aku bingung ini, kenapa Tuhannya bangsa Israel dikatakan benar dalam Quran, Tuhannya yang dikatakan di dalam negeri Mekah? Karena Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Muhammad itu satu, paham nggak? Sama. Oke. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, di dalam kitabnya Musa, Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dari kita, supaya mereka segambar dan serupa. Ya, atau supaya mereka berkuasa atas burung-burung dara dan segala ternak yang melata di muka bumi. Dikatakan. Ya. Di mana itu dalam Quran? Ada nggak dikatakan Allah dalam Quran? Oh, maksudnya segambar dan serupa kayak gitu. Kan sama, Tuhannya sama. Ya iya, Tuhan yang sama ya berfirman dengan ajaran yang sama. Bukan comot ayat lalu kau mau cari di Al-Quran. Bukan selera kau kayak gitu. Jadi gimana? Kayak gimana sih? Makanya yang difirmankan para nabi, yang difirmankan Tuhan kepada para nabi adalah ajarannya. Ajarannya seperti apa? Ya, contoh ya, para nabi menyerukan qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Lihat ajarannya semuanya. Bukan satu ayat yang kau comot lalu kau cari di Quran, beda kayak gitu. Oke. Tuhan yang berfirman kepada nabi bangsa Israel sama nggak dengan Tuhan yang bangsa yang berfirman di tanah Arab? Sama. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang satu itu. Tuhan yang satu. Oke. Bisa dikatakan ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa kita. Anda berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan serupa dan segambar. Lalu Anda mau cari di Al-Quran kan gitu? Ya, gitu kan? Anda sepakat gak dengan ayat itu? Maksudnya firmannya itu harus diulangi di Al-Quran kan gitu? Iya kan sudah kan. Aduh. Kan pencipta yang sama ini sekarang. Sekarang aku tanya Anda itu maunya kamu meremot Tuhan.
Maunya kamu meremot Tuhan, makanya. Anda mengatakan sama. Bisa saya bawakan Aduh, katanya, Anda aduh, tidak sepakat. rupanya Bagaimana? rupanya Tuhan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad ya itu sama udah dibilang. Tapi Oke, kalau sama. Tuhan, kalau kau cari satu di kitab kau kan kayak gitu, lalu kau cari di Al-Qur'an, itu kamu mau meremot Tuhan namanya. Oke. Gimana mau Anda atur percaya- Tuhan? Anda percaya nggak kepada Tuhan yang satu itu? Ya iyalah. Oke, berarti Anda percaya dikatakan Musa di dalam Kejadian 1, ya berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Percaya nggak Anda? Ustaz? Oh, segambar dan serupa. Mm-mm. Ya iya percaya. Percaya? Terus? Berarti Ustadz P ini citranya Allah itu sendiri. Gini, kalau saya seorang arsitek, marilah kita membangun gedung serupa dan segambar dengan kita. Memang saya sama dengan gedung. Ini kan yang diciptakan manusia, Ustaz. Ya Manusia. iya, Penciptaan manusia. sama. Gedung. Marilah kita membangun gedung segambar dan serupa dengan kita. Saya gambar tuh gedung Berarti yang berkata dengan gedung. dengan rupa apa? Dengan rupa yang saya pikirkan. Kayak gimana sih? Berarti kalau seperti itu konteks ayatnya, berarti yang berbicara itu lo gedung. Kan kita di situ. Lah, marilah kita kan Kita. gitu. Iya. Iya, kita itu siapa? Kita itu berarti gedung itu. Yang menciptakan serupa dengan mereka. Marilah kita. Berarti saya dengan arsitek yang lain, bukan dengan Iya, gedung. kan? Konteksnya kan serupa dengan kita, berarti itu serupa dengan dia. Kalau Serupa itu dengan gedung, gini, coba pahami perkataan arsitek ya. Dua orang arsitek, marilah kita ya menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Bukan berarti arsiteknya kayak gedung, Gimana? bukan. Gimana oke, sih? di mana katakan Aduh. coba runut dulu dalam konteks ayat Kejadian 1:26 itu. Nggak nyambung analogi Ustaz. Bukan nggak nyambung. Masalahnya di situ dikatakan ya marilah kita. Artinya kan kita itu ada dua. Oke? Lebih dari satu. Ya lebih dari satu dua. Dua. Kayak gitu. Menggambar gedung serupa dan segambar dengan kita. Terserah Nggak apa-apa, kita. Fikul. Ya terserah mau coret-coret kayak gimana gedungnya gambarnya. Oke, sekarang nggak apa-apa. Kalau seperti itu cara Anda mau memahami ayat itu. Sekarang aku tanya, Anda percaya nggak dengan ayat itu? Kejadian 1:26. Ya percaya. Artinya di situ sudah telak jelas kelihatan bahwa Tuhan itu Maha Pencipta, beda dengan makhluknya. Beda dia dengan manusia gitu. Berarti manusia itu citranya Allah itu. Ya, dia hanya menciptakan serupa dan segambar dengan ciptaan yang Ya, dia lakukan gitu. ya, iya. Kesimpulannya gini. Berarti Anda sepakat bahwa Ustadz Ucup P ini adalah citranya Allah itu sendiri. Citranya Allah kayak gimana? Ya, kan itu segambar dan serupa dengan kita dikatakan. Berarti di saat manusia itu cipta, berarti manusia itu adalah citra Allah Bapa itu yang menciptakan itu. Ya, ada khalik, ada kholik. Nah, ada khalik, ada makhluk namanya. Oke? Ya, ya benar. Terus? Nah, sekarang percaya nggak Ustadz P? Kalau Ustadz P ini adalah segambar dan serupa dengan Allah itu? Beda. Beda. Dulu katakan segambar dan serupa. Ya segambar dan serupa, segambar dan serupa yang dia mau ciptakan. Beda saya dengan dia. Kita ini, kita itu siapa? Saya mau kita bangun dikatakan. meja, baiklah saya akan bangun meja sesuai sesuai rupa dan gambar saya. Bukan berarti saya meja. Aduh. Kayak gimana sih cara pikir Anda? Dengan kita, Ustaz. Ya iya, Segambar dan saya serupa dua, dengan marilah kita membangun meja serupa dan segambar dengan kita, kan kayak gitu. Jadi saya dan teman saya ini ya merancang gambaran meja ini kayak gimana? Bukan berarti saya yang jadi seperti meja, bukan. Aduh, gimana sih cara pikirmu? Ini kan yang diciptakan manusia, Ustaz.
Ya Marilah kita diciptakan tetap manusia, berarti Tuhan itu beda dengan manusia. Hmm? Beda Ya, secara manusia. eksistensi berbeda. Contoh saya membangun meja tadi, saya beda dengan meja. Gitu pula di kejadian Sat, 126 analoginya itu, Tuhan dengan manusia, manusia beda dengan Tuhan. Gini, Sat, ya. Analoginya gini. Di saat saya melukis diri saya, ya, melukis diri saya di dalam satu kanvas, ya. Seperti apa bentuk saya, fisik saya, bentuk saya gambarkan di situ. Ya. Oke. Berarti apa yang tertuang di dalam kanvas itu adalah citra saya, betul? Itu gambaran kayak gimana? Iya, yang tertuang di dalam kanvas itu citra saya yang saya lukiskan itu. Itu citra saya nggak? Anda melukis apa dulu? Ya saya melukis Anda diri melukis saya. wajah Anda gitu? Iya, semuanya, semua tubuh saya. Seluruh melukis di- tubuh Anda? Nah, ya. Marilah. Saya tuangkan di dalam satu kanvas. Seperti apa dalam tubuh saya itu, pemainnya rambutnya seperti ini, kuping seperti ini. Saya tuangkan di situ. Persis seperti apa yang bentuk nyatanya dengan gambar itu sama. Sekarang yang di kanvas itu citra saya nggak? Beda, karena dia apa? Dia lukisan, Anda manusia, beda. Pertanyaan saya, itu citra saya nggak yang di kanvas itu? Itu ciptaan Anda. Aduh. Aduh, kayak gimana sih? Bukan berarti Anda melukis badan Anda ya, badan Anda di tiang nih, ini saya lukis ya, di belakang badan saya sendiri saya lukis ya. Oke, apakah saya sama dengan lukisannya? Beda. Oke, lukisan itu bukan citra Ustaz. Ya itu karya saya, lukisan itu ciptaan saya. Iya, citra itu kan gambar, Ustaz. Ya berarti saya beda dengan lukisan. Gimana sih? Iya, berarti itu gambar Ustaz nggak itu? Gambarnya saya merupakan gambar saya kan gitu. Tapi itu bukan saya. Iya, yang dilukis itu gambarnya Ustaz nggak? Ya yang saya lukis adalah gambar saya, oke. Terus? Berarti itu citranya Ustaz dong? Ya, itu lukisan bukan saya. Ya iya benar, tapi yang tertuang di dalam situ yang dibentuk itu dengan gambaran itu berarti itu citranya Ustaz dong? Ya, saya mau gambar apa di lukisan itu kan? Iya sekarang, aduh Ustaz. Aduh. Melukiskan diri Anda. Makanya Anda mungkin udah ngantuk kali ya, teman-temannya. Aduh. Dari tadi putar-putar gak paham juga dari tadi. Kayak gimana? Ya, bisa pula. Yang namanya citra itu gambar, Ustaz, ya. Gambar. Sekarang di saat saya melukiskan diri saya di dalam kanvas, itu gambar saya nggak? Citra saya nggak itu? Ya, marilah kita menciptakan serupa, kan kayak gitu, dan segambar dengan kita. Segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan kita kan kayak gitu. Ya udah, apa yang mau digambar? Oke, gambar itu kan citra kan? Ya, bukan berarti saya kan gambar itu. Iya, secara gambar itu bukan, itu kan kanvas. Ya iya, saya beda. Saya kan beda dengan gambar, betul nggak? Kanvas itu. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Iya. Saya beda dengan gambar, betul nggak? Iya, secara fisik, secara eksistensi memang berbeda. Ya udah, beda memang. Iya, berat. Aduh, kayak gimana sih? Itu bukan, berarti Ustaz P tidak menerima kalau itu adalah gambar Anda. Bukan, itu cuma gambar. Iya. Beda jenis. Iya, secara bahan memang bukan, tapi yang digambar itu Ustaz. Ya udah, kalau kau bilang bukan bahannya, berarti nggak masuk gitu. Kalau udah kau bilang bukan, berarti yang digambar itu bukan Ustaz PI. Bukan. Tadi yang digambar Ustaz PI, sekarang udah di situ jadi. Itu kan cuma lukisan. Iya, kau beda dengan lukisan. Kau beda dengan lukisan. Kau manusia dengan lukisan beda. Ya makanya kan segambar dan serupa. Ya iya, waktu Tuhan artinya gini, waktu Tuhan menggambar dan menyerupakan manusia itu beda dengan dia berarti. Gimana sih? Berarti Tuhan itu bukan manusia.
Tuhan itu bukan manusia, bukanlah anak manusia, benar. Ya. Tapi dikatakan di Kejadian 1:26, segambar dan serupa dengan kita. Iya, saya gambar, saya rupai sesuai serupa dengan kehendak saya, terserah gitu. Kayak gimana sih? Bukan berarti saya berpikir Ustadz P ini. Bukan berarti serupa dan segambar saya menggambar diri saya sendiri gitu. Lalu saya dengan ini sama yang digambar, kagak kayak gitu kawan. Berarti itu bukan gambarnya Ustadz P. Bukan, ini ada lukisan cuma gambar. Iya, yang digambar itu siapa? Yang dilukis siapa? Yang digambar adalah gambaran saya. Oke, itu gambarnya Ustadz P enggak? Nah, tapi gambar ini bukan saya. Iya, Beda benar. jenis. Tapi akui dulu bahwa itulah gambarnya Ustadz P. Ciptaan saya. Iya, itu gambarnya Ustadz P enggak? Iya, gambar saya itu. Berarti itu citranya Ustadz P. Maksudnya citra apa tuh citra? Citra itu kan gambar. Oh, maksudnya ini yang saya gambar adalah tubuh saya, gambaran tentang saya gitu. Iya. Oh, beda. Kalau bahannya dan jenis beda. Aduh, kalau cuma menggambar ya boleh sesuai dengan kehendak. Udah dikatakan gambar itu citra. Makanya katakan citra satelit, gambaran dari satelit. Makanya citra satelit dikatakan kan? Putar-putar dari tadi. Iya. Gimana sih ya Major ini? Ya cara berpikirnya heran saya. Ngantuk kau. Aduh. Udahlah sambung besok aja dah. Ngantuk juga saya. Iya. Ngantuk sudah saya. Gara-gara kau nih. Iya, bikin ngantuk gitu. Dari tadi bolak-balik kayak gitu juga jawabannya ya, teman-teman ya. Nggak ada berubah gitu loh. Kepengen jebak tapi kagak kejebak-jebak gitu. Aduh, udah gak ada poinnya kau mau itu ngomong ya. Udah ya, besok nanti lagi kita sambung, oke? Iya. Oke. Makasih Thank you. Dasar juga Major ya. Aduh ya teman-teman, ada aja bikin ketawa jam 1 malam apa jam 1 malam loh teman-teman tempat saya. Ada teman-teman, kita akan istirahat ya. Yang di YouTube saya pun juga akan istirahat ya, karena di sini sudah jam 1 malam gitu ya. Ya udah 5 jam saya menemani Anda semuanya ya. Saya berterima kasih dulu ya kepada pemberi gift ya. Syukran jazakumullah khair untuk Anda semuanya yang telah memberikan gift. Semoga Allah selalu melancarkan rezeki Anda, amin ya robbal alamin. Gift yang Anda berikan itu akan saya gunakan untuk ibadah dan menunjang dakwah gitu ya. Terus saya juga berterima kasih kepada para ahlus sodakoh ya. Ini memang ada masuk ya beberapa tadi ya, beberapa transferan untuk pembelian mushaf Al-Quran yang di bulan ini ya. Nanti insya Allah setelah advokat saya ya, Abang Imam Syafi'i selesai mengajukan yayasannya, kita akan pakai rekening yayasan gitu ya dari advokat saya. Nah, doakan aja cepat gitu ya disetujui negara gitu. Udah diajukan gitu ya. Jika selama ini kita mengumpulkan pakai rekening pribadi saya, ya saya mohon maaf. Tapi ketahuilah teman-teman ya, semuanya tidak pernah 100 rupiah pun ya saya memakan uang yang bukan hak saya. Karena saya tidak merasa memiliki gitu. Ya, tidak merasa memiliki. Jadi teman-teman, jika Anda ingin ikut berpartisipasi beramal jariah mungkin untuk orang tua Anda atau kerabat Anda, silahkan Anda langsung menghubungi saya di nomor ini ya, nomor WhatsApp. Dan kalau mau janji telepon ya juga dipersilahkan gitu ya. Oke, janji telepon di situ 0821 5656 8866. Dan saya sangat berterima kasih kepada Ibu Desi yang ada di YouTube gitu ya. Syukron jazakillah ya Ibu Desi yang ada di YouTube. Beliau sepertinya memakai uang Singapura ini teman-teman. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu melancarkan Ibu Desi ya. Rezekinya halal dan berkah gitu. Oke.
Hubungi saya di nomor yang saya sematkan ini teman-teman. Sekarang mari kita istirahat dan doa bersama. Doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa selamat dalam beragama, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar ya, terus juga diberikan kecukupan dari yang halal, dijauhkan dari yang haram. Terus juga kita meminta agar dirahmati Allah waktu kita hidup, waktu sakaratul maut, dan setelah di barzah. Terus juga selamat dunia akhirat dan menutup usia dengan iman, Islam, dan husnul khotimah. Maka dari itu aminkan dan kita doa bersama. Ya, yang di YouTube ya, YouTube manapun yang melive-kan, ini ya saya ada pesan sedikit sama teman-teman semua ya. Gini, video saya yang live ya teman-teman itu boleh diambil ya, boleh diambil. Silahkan Anda syiarkan, boleh silahkan gitu. Ya, kalau ada adsense-nya, ada kelebihannya ya mungkin bisa dibantu untuk dakwah Islam juga gitu ya, untuk Islam. Jangan lupa untuk Islam juga, untuk infak gitu. Dan saya harap yang menyebarkan video saya di tag lah gitu ya, video channel YouTube sayanya gitu ya, di channel YouTube sayanya itu di tag gitu, sumbernya dari mana gitu di tag, silahkan aja diambil. Cuma jangan namanya sama gitu, jangan memakai nama sama Yusuf PI juga, jangan, nanti malah pelanggaran ya, pelanggaran di YouTube, pelanggaran di TikTok, banyak yang sama gitu. Jadi saya harap ambil videonya, boleh sebarkan sebanyak-banyaknya ya, tapi satu, namanya jangan sama. Itu aja yang saya minta. Oke? Ya teman-teman, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika am ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, wa'fu anna ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Teman-teman selamat beristirahat. Semoga Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga diberikan kesehatan sekeluarga, dan besok bisa kita untuk bertemu kembali. Saya Yusuf PI dari Kalimantan Selatan ya, tepatnya di kota Banjarbaru. Syukron jazakumullah khair untuk Anda semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekhilafan ya, saya tempatnya salah ya. Ambil yang baik dari saya, ambil yang baik dari saya, buang yang buruk
dari saya. Oke? Al-afu minni, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.